bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Surat terakhir untuk teman. Ayat hafalan 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Pekabaran pelajaran ini, saya memuji Tuhan ketika saya bersyukur kepadanya atas pola hidup Kristiani. Apakah kamu senang mendapatkan berita dari temanmu yang jauh? Paulus merindukan Timotius, maka ia menulis surat memintanya datang mengunjungi Paulus. Paulus melihat ke sekitar sel penjara. Suasananya sangat buruk, gelap, dan sangat tidak nyaman. Tetapi ia tersenyum ketika mengingat teman terkasihnya, Timotius. Mereka telah melewati banyak hal. Mereka mengalami pencobaan dan kesukaran. Melayani bersama untuk Tuhan membuat mereka menjadi teman baik. Tetapi lebih dari itu, mereka seperti ayah dan anak. Paulus ingat ketika mereka pertama kali bertemu. Waktu itu, Paulus pergi ke Listra. Beberapa orang tidak menyukai Paulus mengajar tentang Yesus. Maka mereka menariknya keluar dari pintu gerbang kota dan melemparinya dengan batu. Disitulah ia bertemu Timotius. Ketika Paulus pergi ke Listra kembali, Timotius siap untuk menolongnya. Walaupun waktu itu ia masih remaja, tetapi ia mengetahui isi Alkitab. Ayah Timotius adalah orang Yunani. Eunike ibunya dan Lois neneknya adalah seorang Kristen Yahudi. Mereka telah mengajarkan dia tentang firman Tuhan sejak Timotius masih kecil. Mereka malah mengajarkan kepadanya agar menjaga pikiran dan hatinya tetap murni. Didikan merekalah yang membuat Timotius ingin melayani Tuhan. Timotius menjadi asisten Paulus. Mereka melakukan perjalanan puluhan kilometer menghadapi banyak kesusahan. Dan cinta mereka kepada Yesus makin bertumbuh dan bertumbuh. Tetapi sekarang Paulus berada dalam penjara dan Timotius bekerja di Efesus. Saya rasa saya akan menulis surat untuk Timotius, pikir Paulus. Saya ingin agar dia mengunjungi saya. Saya tahu itu akan memerlukan waktu yang lama agar ia sampai di sini. Kenapa? Karena itu akan memakan waktu berbulan-bulan sebelum saya melihatnya. Dan siapa tahu saya akan mati suatu hari nanti. Tetapi walau bagaimanapun, saya akan memintanya datang. Dan saya akan meninggalkan beberapa pesan baginya. Siapa tahu saya mati sebelum ia tiba. Lalu Paulus mulai menulis. Timotius yang terkasih, engkau sudah aku anggap anak bagiku. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus selalu menyertaimu. Setiap hari aku berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena engkau. Saya sangat bersukacita karena imanmu. Dan karena semuanya itu, engkau pelajari dari ibu dan nenekmu. Pertahankanlah imanmu itu. Biarkan itu tetap menyala-nyala. Janganlah takut apapun dan kepada siapapun.
Jika seseorang berbuat salah, tegurlah ia. Gunakanlah kekuatan yang telah diberikan Allah kepadamu. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengabarkan berita baik itu. Jangan pernah malu untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Mengajarlah di bait suci kapan saja engkau mempunyai kesempatan. Gunakan Alkitab sebagai senjatamu. Jangan dengarkan apa yang dikatakan manusia, bacalah apa yang benar. Jangan mendengarkan nabi-nabi palsu. Lindungi umat dari kebohongan mereka, nabi-nabi palsu itu. Ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Roh Kudus akan membantumu. Walaupun aku berada dalam penjara, tetaplah beriman kepada Allah, walaupun nanti aku mati. Datanglah, kunjungi aku kapan engkau bisa. Jika engkau datang, bawalah mantel dan buku-buku. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang mencoba mencelakai aku. Mereka akan mencelakaimu juga. Sampaikan salamku untuk teman-teman kita. Kiranya berkat Tuhan bersamamu. Paulus. Surat Paulus telah membimbing dan membesarkan hati Timotius. Itu juga membimbing dan membesarkan hati kita. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.